Mendapat pengakuan itu, sang paranormal kembali memastikan sosok pelaku yang merenggut nyawa Amel dan ibunya. Hai guys, balik lagi di Rumah Tua. Kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang video yang lagi viral di media sosial yang memperlihatkan seorang gadis kerasukan arwah korban penghilangan nyawa di Subang, Jawa Barat. Postingan video TikTok memperlihatkan seorang gadis kerasukan tengah viral di media sosial. Ini Amelia ya? Subhanallah. Kok bisa masuk ke pasien saya? Kenapa ngikut barusan? Ngikut atau gimana? Ngikut ya? Pasalnya, gadis tersebut mengaku kerasukan arwah Amalia, korban penghilangan nyawa di Subang. Video tersebut diunggah oleh pengguna TikTok @sintiau_ pada 16 September 2021 lalu. Diketahui gadis yang kerasukan di dalam video itu bernama Teh Ina. Nah, Teh Ina ini pun pergi ke seorang paranormal yang bernama Teh Enung. Diceritakan Teh Ina ini mengalami kerasukan setelah menonton konten kerasukan jin korin korban penghilangan nyawa di Subang, Jawa Barat. Apalagi pelaku penghilangan nyawa ibu dan anak tersebut masih misterius. Bahkan polisi pun belum bisa mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik kasus penghilangan nyawa ibu dan anak yang fenomenal ini. Pada postingan video viral tersebut, Teh Ina diduga kerasukan arwah mendiang Amalia Mustika Ratu. Jasad Amalia Mustika Ratu atau yang akrab disapa Amel berusia 23 tahun ditemukan bersama dengan ibunya, Tuti Suhartini yang berusia 55 tahun dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Di dalam video tersebut menceritakan seorang gadis yang kerasukan dan mengaku namanya Amel. Dalam video TikTok tersebut terlihat seorang gadis yang menggunakan kerudung menangis histeris. Nah, di samping gadis berkerudung ini atau Teh Ina, duduklah seorang perempuan juga yang merupakan seorang paranormal bernama Teh Enung. Teh Ina yang sedang kerasukan tersebut tiba-tiba menyebut ada seseorang yang sangat dia kenal berbuat jahat. Paranormal tersebut memastikan apakah arwah yang merasuki Teh Ina adalah Amalia atau Amel. Dupi ya sarang saha. Oh Amel. Sembari menangis dan tak berkata-kata, gadis tersebut hanya mengangguk. Sontak Teh Enung selaku paranormal mencecar arwah tersebut dengan berbagai pertanyaan lain. Ia bertanya bagaimana Amel, korban kasus Subang tersebut bisa merasuki pasiennya. Kok bisa masuk ke pasien saya? Kenapa ngikut barusan? Ngikut atau gimana? Ngikut ya? Pengen maksudnya tuh kok baru gitu ya? Iya, subhanallah. Ayahnya itu siapa namanya? Ayah Teh Amel. Yosep. Subhanallah, la ilaha illallah. Kenapa ikut ini? Ikut masuk ke ini ke pasien saya, ke Teh Ina. Belum sampai menjawab pertanyaan dari Teh Enung, Teh Ina yang sedang kerasukan tersebut langsung meminta pertolongan. Tolong bantu saya, sambil merengek dan menangis. Sang paranormal kemudian menanyakan beberapa nama. Spontan, gadis yang kerasukan tersebut langsung tertuju menyebut nama orang yang dekat dengan Amel dan Tuti ibunya. Dalam pemberitaan, orang tersebut juga menjadi saksi dan telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Apakah benar siapa ini yang sebenarnya yang membunuh Teh Amel sama Ibu Tuti itu siapa? Ayah. Mendapat pengakuan itu, sang paranormal kembali memastikan sosok pelaku yang merenggut nyawa Amel dan ibunya. Apakah benar? Siapa sebenarnya yang udah menghilangkan nyawa Teh Amel sama Ibu Tuti itu siapa? Sembari masih memejamkan mata dan menangis, arwah yang diduga Amel tersebut kembali menjawab, pelaku yang merampas nyawa dirinya dan sang ibu adalah orang yang dikenalnya. Paranormal itu pun berkesimpulan bahwa Amel mengetahui siapa sebenarnya yang menghabisi nyawanya. Melihat Amel yang terus meringis dan menangis, paranormal tersebut lantas membacakan tahlil dan takbir. Namun, kondisi Teh Ina yang kerasukan arwah Amel tersebut semakin memuncak. Ia tampak mengulas kejadian detik-detik nyawanya direnggut oleh orang yang dikenalnya tersebut.
ia kesakitan dan menyebut agar pelaku itu jangan mengejar dirinya saat kejadian tersebut berlangsung. La ilaha illallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jangan kejar saya, jangan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Sakit, saya sakit. Ampun. Subhan. Beberapa kali Amel meminta ampun dan menyebut ia kesakitan. Sakit, jangan kejar saya. Jangan. Sakit, ampun. Ucap Amel sembari menangis histeris seolah merasakan kesakitan. Kemudian Teh Enung selaku paranormal kembali bertanya bagaimana ia dirampas nyawanya oleh sang pelaku. Sakit, udah. Maksud digimanain Teh Amel itu digimana sama ayah? Dipukulin. Dipukul, sakit, Dipukul. Sama siapa? Sama siapa ayah? Ayah, Sama. ibu. Maksudnya sama siapa dia itu? Datangnya. Ayah, ibu Mimin. Ibu Mimin kan itu istri mudanya ya? Iya. Subhanallah. Teh Ina yang kerasukan arwah Amel tersebut pun menjawab bahwa dirinya dirajapati dengan cara dipukul. Namun saat ditanya apakah ada konflik dirinya dengan pelaku dan seorang perempuan, gadis kerasukan itu mengaku tidak mengetahui apapun. Saat kejadian ibunya dirajapati oleh pelaku, Amel mengaku tidak mengetahui hal tersebut tengah terjadi. Ia mengaku tragedi naas tersebut terjadi sekitar pukul 4:30 dini hari saat ia hendak pergi ambil wudhu. Namun saat tiba di kamar, Tuti, sang ibu, ia mengaku terkejut karena melihat ibunya sudah tergeletak di lantai. Ia juga melihat banyak darah berceceran. Namun dia juga dikejutkan oleh dua sosok pelaku, yakni orang yang sangat dikenalnya dan perempuan itu berada di sana. Jadi intinya Teh Amel itu tahu ya waktu ayah sama Ibu Mimin membunuh Ibu Tuti. Enggak tahu. Lagi bobo. Sekitar jam berapa? Enggak tahu. Ya tahu-taunya Teh Amel bangun itu jam berapa? Pas tahu ada ayah disiksa itu jam berapa? Setengah lima. Subhanallah. Kenapa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gadis yang kerasukan arwah Amel tersebut mengaku dua orang tersebut sedang membersihkan darah ibunya yang sedang berceceran. Sementara ia mengetahui hal itu, sontak ia pun langsung mencoba melarikan diri dan meminta pertolongan. Namun ia mengaku dikejar kedua pelaku hingga pada akhirnya ikut menjadi korban. Gak cuma sampai di sana, sang paranormal itu juga bertanya soal barang bukti berupa baju yang dikenakan oleh Amel yang hilang. Mengingat Amel ini meninggal menumpuk jasad ibunya dalam keadaan tidak berbusana. Gadis yang tengah kerasukan arwah Amel tersebut pun mengatakan bahwa pakaiannya sudah dibuang oleh perempuan tersebut. Pakaiannya dimasukkan dalam sebuah kantong kresek. Dalam video TikTok tersebut, sang paranormal atau Teh Enung mengatakan bahwa masuknya arwah jin Korin Amel ini itu berguna untuk membantu mengungkap misteri kasus penghilangan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat tersebut. Enung mengaku dirinya, warga Wanayasa pun turut prihatin atas tragedi naas yang menimpa keluarga Tuti dan Amel ini. Kini video TikTok itu pun menjadi perhatian warganet. Sementara beredarnya video TikTok ini menimbulkan banyak komentar dan respons beragam dari para warganet. Itulah dia kisah tentang video seorang gadis yang kerasukan arwah korban penghilangan nyawa di Subang, Jawa Barat yang sedang viral belakangan ini. Buat kalian yang tahu detail-detail penting yang belum aku sebutkan di video ini, bisa tulis di kolom komentar. Buat kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, juga bisa tuliskan saran-saran dan ide-ide kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow kita di Instagram dan juga TikTok. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.